Universitas Negeri Padang atau yang lebih dikenal UMP adalah perguruan tinggi negeri di Padang, Sumatera Barat, Indonesia yang berdiri pada 23 Oktober 1954. Rektor Universitas Negeri Padang sejak 20 Juli 2016 adalah Profesor Dr. Andos Haji Ganefri, MPD, PhD. Kampus utamanya terletak di Jalan Profesor Dr. Hamka R. Tawar, Kota Padang. Universitas Negeri Padang pada saat ini mempunyai 9 fakultas dengan 94 program studi yang terdiri dari 51 program studi sarjana atau diploma 4, S1 atau D4, 13 program studi diploma 3, D3, 22 program studi magister S2, 7 program studi doktor S3, dan 1 program pendidikan profesi konselor. Pencemaran udara merupakan penurunan kualitas udara karena masuknya unsur-unsur berbahaya ke dalam udara atau atmosfer bumi. Salah satu penyebab udara tercemar adalah emisi gas buang oleh kendaraan bermotor berupa sisa pembakaran yang terjadi di dalam ruang pembakaran pada kendaraan. Sisa pembakaran tersebut mengandung berbagai zat kimia yang terdiri atas karbon monoksida atau CO, nitrogen dioksida atau NO2, hidrokarbon atau HC, timah hitam atau Pb, serta partikel debu. Pencemaran udara merupakan salah satu masalah lingkungan yang dapat dicegah. Namun, tidak semua orang memiliki kesadaran untuk menguranginya, di mana pencemaran udara yang dalam jangka panjang dapat menyebabkan masalah kesehatan, terutama berkaitan dengan sistem pernapasan. Bahkan, penelitian menyebutkan bahwa pencemaran udara juga menyebabkan penyakit kardiovaskular memburuk, gangguan pernapasan, iritasi mata atau kulit, hingga kanker paru-paru yang bisa menyebabkan kematian. Pencemaran ini tidak selalu tampak, namun bukan berarti tidak berbahaya. Menurut World Health Organization atau WHO, kadar polutan yang rendah dalam udara pun bisa berakibat buruk untuk kesehatan tubuh. Green Campus atau kampus hijau adalah sebuah kampus yang menerapkan efisiensi energi yang rendah emisi, konservasi sumber daya, dan meningkatkan kualitas lingkungan dengan mendidik warganya untuk menjalankan pola hidup sehat dan berupaya menciptakan lingkungan belajar yang kondusif secara berkelanjutan. Menerapkan Green Campus seharusnya dimulai dari Green Transportation, sebab masalah emisi, keamanan, dan kerawanan sosial telah menjadi isu utama di kampus. Dan jenis transportation-nya adalah sepeda motor, karena sepeda motor lebih banyak digunakan dan sepeda motor sendiri menghasilkan emisi yang lebih tinggi dari jenis kendaraan lainnya, serta polusi suara yang dihasilkan oleh sepeda motor dapat mengganggu kenyamanan kegiatan belajar. Sekarang, kita akan lihat apakah UNP sudah menerapkan konsep Green Campus itu. Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa FMIPA Universitas Negeri Padang telah menerapkan konsep kampus ramah lingkungan. Di antaranya pada pemanfaatan lahan, penggunaan energi listrik, pendidikan, dan untuk permasalahan lingkungan yang masih ditemukan, yaitu pengelolaan limbah, pengelolaan air, dan transportasi. Yang kedua, pada Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Padang telah menerapkan konsep kampus ramah lingkungan, di antaranya pada pemanfaatan lahan dan pendidikan. Permasalahan lingkungan yang masih ditemukan, yaitu penggunaan energi, pengelolaan limbah, pengelolaan air, dan transportasi.
Lalu bagaimanakah dengan RTH atau ruang terbuka hijau dan RTB ruang terbuka biru yang ada di Universitas Negeri Padang? RTH atau ruang terbuka hijau yang berfungsi sebagai pengatur iklim mikro dapat menurunkan suhu permukaan sehingga meningkatkan kenyamanan hidup sekitarnya. Vegetasi pada RTH berfungsi sebagai filter hidup yang menurunkan tingkat polusi dengan mengabsorpsi, detoksifikasi, akumulasi, dan sebagai pengatur metabolisme di udara, sehingga dapat meningkatkan kualitas udara. Lalu RTB atau ruang terbuka biru, yaitu meliputi sungai, danau atau rawa, kolam ikan, tambak, bendungan, dan lain-lainnya, yang berfungsi mengurangi panas yang terjadi dan membuat udara jadi lembab. Di Universitas Negeri Padang dapat dilihat ruang terbuka hijau lebih besar atau lebih banyak kita temukan daripada ruang terbuka birunya. Sehingga terbukti pada saat kami melakukan pengukuran suhu melalui aplikasi Air Visual pada hari Rabu dan pada hari Kamis. Hari Rabu tanggal 11 Mei 2022 pada jam 1, di mana suhu sekitar Universitas Negeri Padang di angka 22 dalam kategori bagus, dengan suhunya 27 derajat Celcius, kecepatan angin 7,3 km per jam, kelembapan 85%. Polutan PM2,5 sebesar 5,3, SO2 sebesar 5,4, dan PM10 sebesar 6,9. Pada jam 4 sore, di angka 21 dalam kategori bagus, suhunya 31 derajat Celcius, kecepatan angin 6,7 km per jam, kelembapan 84%. Polutannya PM2,5 sebesar 5,2, SO2 sebesar 5, PM10 sebesar 6,8. Dan pada hari Kamis, tanggal 12 Mei 2022, pada jam 10 pagi, di angka 14 dalam kategori bagus. Suhunya 24 derajat Celcius, kecepatan angin 10,3 km per jam, dan kelembapan 89%. Polutan PM2,5 sebesar 5,1, SO2 sebesar 5, PM10 sebesar 6,6. Dapat disimpulkan, suhu di Universitas Negeri Padang termasuk bagus, atau kualitas udaranya memuaskan, dan menimbulkan sedikit atau tidak ada risiko kesehatan. Di sini juga kita dapatkan 3 polutan, di mana 3 polutan tersebut sama-sama bersumber dari emisi kendaraan bermotor. Ada beberapa bentuk penanggulangan yang telah dilakukan oleh pihak Universitas Negeri Padang terhadap pencemaran udara, seperti yang pertama yaitu membatasi penggunaan listrik dengan selalu mematikan lampu jika tidak digunakan, karena energi yang dipakai oleh lampu dan peralatan elektronik juga berperan dalam polusi udara. Kedua, melakukan reuse dan recycle yang bermanfaat untuk menurunkan penggunaan dan produksi barang sehingga menurunkan emisi polusi. Ketiga, tidak merokok di area terbuka. Keempat, menggunakan kipas angin daripada AC karena AC membutuhkan banyak energi dan menghasilkan emisi panas yang buruk untuk lingkungan. Kelima, tidak melakukan pembakaran sampah secara terbuka. Keenam, memelihara lebih banyak tanaman. Di wilayah Universitas Negeri Padang sendiri telah terdapat pohon-pohon yang berjejer di sepanjang jalan. Setiap tanaman fakultas juga telah dipenuhi tumbuhan hijau, karena dengan penanaman pohon dapat membantu membersihkan udara, di mana pohon akan menyerap gas karbon dioksida dan menghasilkan oksigen yang diperlukan manusia. Sedangkan upaya yang dapat dilakukan mahasiswa untuk mengurangi pencemaran lingkungan di Universitas Negeri Padang yaitu minimalisir penggunaan kendaraan pribadi. Pasalnya, situasi ini terjadi karena banyaknya asap pembuangan yang dihasilkan oleh kendaraan, baik mobil atau motor. Yang kedua, merawat mesin kendaraan secara rutin. Kendaraan yang tidak dirawat secara rutin dapat berkala lebih berisiko mencemari udara di sekelilingnya. Hal ini disebabkan oleh mesinnya yang bermasalah serta olinya yang tidak pernah diganti. Ketiga, menggunakan transportasi umum. Dibandingkan dengan memakai kendaraan pribadi untuk beraktivitas setiap hari, ada baiknya jika kita beralih ke transportasi umum.
Keempat, berjalan kaki atau bersepeda bagi yang memiliki tempat tinggal dekat dari kampus atau ingin ke suatu tempat yang jaraknya dekat. Tidak ada salahnya jika berjalan kaki atau bersepeda. Selain untuk mengurangi polusi udara, kedua aktivitas fisik ini juga mampu membuat tubuh lebih sehat dan bugar. Tidak hanya itu, baik jalan kaki atau naik sepeda mampu menurunkan tingkat stres yang sering kali dialami oleh para mahasiswa.